Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai bilangan biner. Jadi dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa dalam dunia digital itu kita hanya mengenal dua jenis sinyal, yaitu high atau disimbolkan 1 atau true, dan juga low atau disimbolkan 0 atau false. Nah, di antara kemampuan yang dituntut harus dimiliki oleh perangkat elektronik canggih itu ya berhitung, berlogika, dan seterusnya ya. Contohnya perangkat elektronik canggih itu ya laptop, komputer, HP, kalkulator, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, dengan memanfaatkan dua jenis sinyal dalam dunia digital, yaitu khususnya kita akan gunakan lambang 0 dan 1, kita perlu membuat sistem bilangan berikut dengan operasi binernya ya. Jadi ini saya edit dulu ya. Ya, jadi kita untuk bisa memanfaatkan dua jenis sinyal itu dalam dunia digital, maksudnya memanfaatkan untuk bisa berhitung, berlogika, dan seterusnya, maka kita perlu membuat sistem bilangan yang hanya melibatkan dua bilangan biner, dua bilangan yaitu 0 dan 1 yang kita sebut sebagai bilangan biner ya, gitu. Di sekali lagi ya, dalam perangkat tadi kan kita hanya mengenal dua jenis sinyal, high, low, atau 1, 0, atau true, atau false begitu. Nah, maka berbekal dua jenis sinyal tadi harus bisa kita manfaatkan untuk proses berhitung atau proses berlogika. Maka kita akan gunakan wakilan bilangan tadi 1 dan 0, bukan high, low, atau true, false. Jadi kita gunakan 1 dan 0 dan itu kita anggap sebagai bilangan. Kemudian kita harus bisa membuat suatu sistem bilangan yang terdiri dari hanya dua bilangan, yaitu 0 dan 1 saja. Selama ini kan yang kita operasikan kan dalam berfisika, bermatematika kan sistem bilangan yang terdiri dari digit 0 sampai 9 kan gitu kan. Nah, sekarang kita hanya mengenal 0 dan 1 saja nih untuk operasi di perangkat elektronik tadi gitu. Nah, jadi dalam sistem bilangan biner yang kita maksud ini itu termasuk di dalamnya ada operasi aritmetik, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian gitu. Nah, sekarang bilangan biner ya, kita masuk ke definisi bilangan biner. Bilangan biner itu ya bilangan yang digitnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Sementara kalau dalam bermatematika, berfisika, bilangan yang kita operasikan itu ya digitnya sampai ada 10 ya, 10 macam kemungkinan, yaitu 0 sampai 9 gitu ya. Maka contoh bentuk dari bilangan biner itu ya 0 atau 1 atau 10 11 100 101 dan seterusnya. Ya, di sini tidak ada bilang digit lain kecuali 0 dan 1 gitu. Ini maksudnya bilangan biner itu seperti itu. Nah, nama lain dari bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2. Sementara kalau yang biasa kita pakai sehari-hari itu adalah bilangan berbasis 10 ya, karena setiap digitnya ada 10 kemungkinan, yaitu antara 0 atau sampai 9. Contoh yang berbasis 10 ya bilangan 1, bilangan 2, 3, 1234 gitu kan, 5021 dan seterusnya gitu. Nah, ini tabel sebelah kanan ini adalah dia berisi sejumlah sampai 11 ya, dari 0 sampai 11 bilangan berbasis 10 dan berbasis 2. Jadi ini dibagi dua sebenarnya tabel ini ya. Kita separuh seperti ini. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Ini bilangan basis 10 0 1 2 3 4 5. Lalu lanjut di sini 6 7 8 9 10 11 gitu ya. Ini seperti bilangan biasa kita basis 10. Yang basis 2-nya bagaimana nih dia? Kalau 0 basis 2-nya 0. Kalau 1 tetap 1. Kalau 2 1 0. Kalau 3 1 1. Kalau 4 1 0 0. 5 1 0 1. Kalau 6 1 1 0. 7 1 1 1. 8 1 0 0 dan seterusnya. Jadi kalau ada angka 111 itu harus dipastikan dulu 111 itu basis 2 atau basis 10. Kalau basis 2 maknanya adalah 7 di basis 10 gitu ya. Nah, kalau 111-nya itu basis 10, maka berapa basis 2-nya? Wah, itu harus kita cek lagi nanti. Nanti ada prosesnya, ada caranya ya. Oke, sekarang jadi kaidahnya adalah bahwa setiap digit
pada bilangan berbasis 10 itu berkaitan dengan faktor pengali 10 pangkat n. Itu dengan n menyatakan posisi digitnya dari kanan. Dan digit paling kanan itu n-nya kita sebut kita definisikan sebagai 0. Contoh begini, misalkan kita mau menganalisa bilangan 1024 ya, yang berbasis 10. Maka maksudnya 1024 baris 10 itu adalah angka 4 ini paling kanan itu dikalikan dengan 10 pangkat 0 gitu ya. Kemudian ini paling kanan ya, 10 pangkat 0. Kemudian digit berikutnya itu 2. Nah 2 berarti itu adalah 2 dikali 10 pangkat 1. Ya kan 20 kan. Kalau ini kan jadi 4. Lalu yang 0 di sini berarti 0 kali 10 pangkat 2. Tetap 0. Kemudian yang 1 paling kiri di sini berarti 1 kali 10 pangkat 3. Gitu ya. Jadi setiap digit tinggal ada taruh di depan sini. Lalu masing-masing dikalikan 10 pangkat. Lalu pangkatnya Anda mulai dari paling kanan itu 0, lanjut 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini 1024 berbasis 10 bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk yang berbasis 2, maka faktor pengalinya adalah 2 pangkat gitu ya. Faktor pengalinya di sini adalah 2 pangkat, bukan 10 pangkat. Jadi contoh misalkan 1011 itu berbasis 2. Maka lihat 1 yang paling kiri ini di sini itu berarti 2 kali 2 pangkat 3. Lalu 0-nya berarti kali 2 pangkat 2. 1-nya kali 2 pangkat 1. 1 terakhir adalah kali 2 pangkat 0. Nah coba kita cek nih, 1 kali 2 pangkat 3 kan 8. 8, 0, 0. Ini 2, ini 1. Nah berarti kalau dijumlah ketemunya adalah 11. 11 dalam basis 10. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 1011 basis 2 ini adalah sama dengan 11 basis 10. Gitu ya. Nah jadi ini dengan cara seperti ini kita bisa menyatakan bilangan biner berbasis 2 ke dalam bilangan desimal berbasis 10. Gitu ya. Sebaliknya bagaimana kalau kita mau menyatakan bilangan basis 10 ke dalam basis 2? Kalau yang ini kan belum ya, ini baru sekedar memahami hakikat dari bilangan basis 10. Nah bagaimana cara mengkonvert sebaliknya dari desimal ke biner? Nah ini dia. Contoh misalkan kita mau mengkonvert 112 desimal ya ke biner. Jadi langkahnya adalah kita lakukan pembagian 2 secara bertahap dan kita tuliskan sisa pembagian pada tiap tahap pembagian tadi ya. Ada tiap tahapnya. Contoh tadi bilangan 112 desimal mau dirubah ke biner. Maka 112 pertama kita bagi 2 dulu, ketemunya 56 dan ini habis, berarti sisanya adalah 0. Lanjut 56-nya kita bagi 2 jadi 28, habis ya, nggak ada sisa 0. 28 bagi 2 14, sisanya 0. 14 bagi 2 7, sisanya 0. Nah 7 dibagi 2 kita hanya bisa dapat 3 dan harus ada sisa 1 gitu. Lalu 3 ini lanjut dibagi 2 juga hanya dapat 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 tidak ada, 0, sisanya 1. Nah jadi hasilnya adalah kita tinggal tuliskan saja digit dari bawah sampai atas. 1110 4 kali. 1110 4 kali. Nah inilah versi binernya dari bilangan 112 desimal. Ya, mudah sekali ya. Kalau misalkan 113, nah berarti kan di sini 113 dibagi 2 ya tetap 56, tapi ada sisa 1 ya kan? Ada sisa 1, sisanya kan 56 lanjut ke bawah tetap sama. Jadi nanti jawabannya adalah 1100001 di ujung sininya. Itu kalau 113 ya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi aritmetiknya. Penjumlahan dan pengurangan. Di sini dicontohkan penjumlahan yang basis 10 dan basis 2, begitu juga yang pengurangan basis 10 dan basis 2. Yang penjumlahan dulu ya. Yang penjumlahan untuk basis 10 ya seperti biasalah cara penjumlahannya. Ini pelajaran SD ya. 9 tambah 5 4 karena tidak boleh ditulis 1 4 di sini. Satunya harus Anda taruh di atasnya, dijumlahkan dengan 1 ini jadi 2. Nah, kalau basis 2 bagaimana? Perhatikan ya, nih kaidahnya bahwa ini kan mewakili 1 desimal, ini mewakili 2 desimal ya kan, tadi di awal.
Maka kalau 01 ditambah 01 ya akan ketemunya 2 desimal. 2 desimal adalah 10. Jadi 1 tambah 1 itu adalah 10. Sementara kalau 1 tambah 10, 1 tambah 2 berarti kan harus 3. Nah 3 dalam biner kan ini 11 gitu ya. Begitu juga ini ya. Ini 2 desimal dikurangi dengan 1 desimal, maka maaf ini harusnya 1 ya. Harusnya 1. Saya rubah dulu. Ya, maka sekarang kalau kita lihat ke sini 1 ditambah 1 maka itu harus 10. Maka 0 yang kita taruh di sini. Sehingga satunya kita taruh di atas. Lanjut ditambah dengan ini 1 tambah 1 juga akan jadi 10. 0-nya yang kita taruh di sini. Angka satunya kita taruh lagi ke atas berikutnya. 1 tambah 1 lagi jadi 0. Satunya masih ada di sini. Nah lihat ini ada 1 tambah 1 tambah 1. Itu akan ketemunya 11 ya, bukan 10. Kalau 1 tambah 1 10. 10 maksudnya. Lalu tambah 1 lagi berarti 11. Ya jadi inilah jawabannya, dan ini memang sama dengan 24 ya. 11000 basis 2 itu sama dengan 24 basis 10. Kemudian untuk pengurangan nih. Untuk pengurangan seperti halnya di basis 10 ya. Kalau 4 dikurang 9 kurang, maka kita ambil 1 di sini jadi 14 dikurangi 9 jadi 5. Di sini sudah 0, maka sudah tidak ada lagi di sini. Sementara kalau yang basis 2 bagaimana? Lihat ini ya. 0 dikurang 1 nggak bisa, pinjam di depannya jadi 10. 10 itu kan 2 desimal kan. 10 dikurangi 1 akan jadi 1 ya kan. 2 desimal dikurangi 1 kan jadi 1 desimal. 1 desimal juga 1 biner. Nah maka di sini tadi jadi 0. 0 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 0 ya 1. 1 dikurangi 1 ya 0. Ya jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya mudah sekali sebenarnya, hanya tinggal memahami bahwa dalam biner itu penjumlahan tuh seperti ini, pengurangan seperti ini gitu ya contohnya. Nah kemudian sekarang kita masuk ke perkalian. Nah ini aturannya tinggal diperhatikan saja bahwa kalau 0 dikali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Ya ini mudah ya, aturan yang memang kita sudah terbiasa. Nah tinggal sekarang kita terapkan. Contoh nih ya, misalkan kita mau mengalihkan 11101 dikalikan dengan 1001. Pertama kaidahnya adalah yang harus diperhatikan ya seperti perkalian biasa bilangan desimal. Anda kalikan dulu yang bagian atas ini dengan 1 digit dimulai dari yang paling kanan di bawahnya ya. Jadi 1101 kalikan dengan ini dulu. Hasilnya ini nih. Tetap sama ya, 11101. Lanjut Anda kalikan lagi semua bilangan di atas ini dengan digit kedua, digit berikutnya. Ini dia, karena kalikannya dengan 0 berarti semuanya 0 semua ya. Lanjut dikalikan dengan yang ketiga, 0 juga semuanya. Lanjut kalikan yang keempat, ini 11101. Oke. Cara menyusunnya ya seperti kita perkalian dalam bilangan desimal seperti biasa ya. Untuk yang digit berikutnya taruh di mulai dari digit kedua ini. Untuk digit yang ketiga ini perkaliannya taruh di mulai digit ketiga dan seterusnya. Maka yang ini nih tanda silang, ini maksudnya tanda silangnya. Ini maksudnya harus dikosongkan, jangan diisi digit gitu. Maksudnya begitu. Nah kemudian tinggal kita jumlahkan pakai cara penjumlahan tadi. Contoh ini 1 langsung turun bawah 1. 0 lihat jumlah dengan 0 lanjut turun 0. 1 jumlah 0 0 berarti keluar 1. 1001 ya berarti kan akan jadi 0 tapi nyimpan 1. Nah ini yang kurung yang dilingkari kuning ini adalah sisanya ya, kelebihannya itu. Tadi 1 tambah 1 harusnya kan 1 0. Nah 0 taruh di sini, satunya taruh depan. Terus begitu. Terus sampai akhirnya ketemulah ini ya. Oke, jadi ini cara perkaliannya seperti ini. Sebenarnya kaidahnya sama dengan kaidah perkalian desimal, hanya saja tinggal diperhatikan aturan pas penjumlahannya di sini ya, mengikuti penjumlahan biner tadi. Oke, contoh perkalian lagi nih ya, 110 kalikan 11 nih ya, 110 hasil kali yang pertama, lalu 110 kalikan satu yang kedua, ini dia jumlahkan ketemu ini.
Contoh lagi seperti ini ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Anda bisa screenshot, Anda bisa amati prosesnya. Lagi ini ya, contoh yang keempat, tinggal Anda screenshot. Ini ada koma di sini ya. Anda screenshot saja, nanti tinggal Anda ikuti prosesnya. Ya, sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, dalam pembagian itu kaidahnya adalah kalau 0 dibagi dengan 1 itu berarti 0. Kalau 1 dibagi 1 ya 1. Nah, sementara untuk pembagian dengan 0 itu tidak punya arti. Oke, sekarang ini contoh. Kita lihat misalkan 11001 mau dibagi dengan 101. Nah, pertama ini sebenarnya aturannya sama ya seperti dalam pembagian bilang desimal ya. Jadi pertama kita lihat dulu yang paling depan ini 1. Ini kan sebenarnya 1 0 0 0 0 begitu ya. Dia sampai digitnya totalnya ke belakangnya ada 1 2 3 4. Otomatis dia lebih besar daripada 101 ini. Maka di sini kita kasih angka 1. Hingga kalau 1 dikalikan 101 keluarlah di sini 101, tinggal kita sekarang kurangkan. Cara naruhnya 101 di sebelah kiri sini ya, bukan mepet kanan. Seperti halnya di perkalian desimal lah ya, di pembagian desimal biasa itu. Lalu kita kurangkan, maka ini 0 kurangi 1, kita ambil pinjam depannya 1 jadi 10, dikurangi 1 jadi 1, lalu ini 0 dikurangi 0 0, 1 dikurangi 1 0. Ya, lalu turunkan 1 lagi di sini 0. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat 100 ini kan tidak atau lebih kecil daripada 101 ya kan, karena lebih kecil maka kita taruh 0 di sini 0, sehingga ini dikalikan ini akan jadi 00. Lalu maka kita kurangkan, ketemulah tetap 10, lalu baru kita turunkan 1 gitu ya. Kita turunkan 1, ini kita bagi dengan 101 otomatis harus 1. Ini muncul 101 dikurangkan jadinya 0. Habis ya, habis gitu. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya mewakili angka 5 desimal, ini juga 5 berarti kan. Jadi kalau 5 kali 5 kan 25. Nah, ini tidak lain adalah bilangan 25 ya. Maka sekarang kalau contohnya tadi kan yang di sininya 1101. Nah, sekarang kalau di sininya 10 berarti ini bukan 25 tapi 26 ya. Jadi naik 1 di sini, sininya 0. Seperti ini 1 0 berarti 26 sebenarnya. Dibagi 5 gitu ya. Maka jawabannya adalah 5 tapi sisa 1. Jadi 5 kali 5 kan 25 tambah 1 ini jadi 26. Gitu ya. Oke, ini contoh lain, tinggal di screenshot, Anda amati prosesnya. Anda amati prosesnya. Ini sebenarnya intinya mengikuti kaidah yang mirip dengan pembagian yang kita pelajari zaman SD dulu. Ini contoh berikutnya lagi, tinggal Anda screenshot, Anda bisa mengikuti prosesnya sampai dapat ini. Jadi kalau Anda mau memastikan bahwa hasilnya benar ya tinggal Anda coba kalikan saja hasil baginya dikalikan dengan ini, lalu dijumlahkan dengan sisanya. Benar nggak dengan ini gitu loh. Ya, kalau mau mudah lagi ya ini Anda robah ke desimal, ini robah ke desimal, ini robah ke desimal. Dah, coba dicek gitu ya. Coba dicek dalam desimal sama nggak hasilnya. Nah, itu kan proses matematikanya ya kan. Nah, lalu dalam mewujudkan data-data di dalam rangkaian elektronik itu bagaimana? Misalkan kita punya bilangan 1101, kalau mau diwakilkan dalam rangkaian itu seperti apa? Nah, bisa ada dua macam ya. Pertama bisa secara paralel, ini contohnya secara paralel, atau bisa secara serial. Kalau secara paralel maka kita untuk menyatakan 1101 kita butuh 4 jalur ya. 4 jalur ya. Contoh seperti ini, ada 4 jalur. Yang jalur pertama menyatakan bilangan yang terkait dengan 2 pangkat 3, jalur berikutnya terkait dengan 2 pangkat 2, jalur berikutnya 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 0. Jadi angka 1 di sini dimaknai sebagai 8 desimal gitu kan. Angka 1 di sini dimaknai sebagai 4 desimal, angka 0 di sini ya 0 desimal, angka 1 di sini berarti
satu desimal gitu. Lalu kalau secara serial bagaimana? Nah, kalau secara serial maka ini dilihat dalam grafik seperti ini ya. Kita bisa pahami dalam bentuk grafik seperti ini. Lihat, ini komponen horizontalnya adalah waktu, jadi dia akan dikirim secara serial, secara berurutan. Yang pertama paling depan muncul suatu sinyal kotak high di sini, misalkan ini 5 volt gitu. Nah, itu akan menyatakan digit pertama ini. Karena 1 maka di sini high. Lalu digit keduanya misalkan harus 0 ya, misalkan harus 0. Contohnya misalkan di sini harus 0, maka digit keduanya akan 0. Lanjut disusul digit berikutnya itu misalkan harus 1, maka di sini muncul 1. Lalu disusul digit berikutnya 1 misalkan, maka di sini muncul 1. Jadi ini data ini yang dikirim secara berurutan, secara serial ini akan menyatakan bilangan 1011. Beda dengan ini ya, kalau ini kan 1101, kalau ini 1011 gitu. Ya, ini pengiriman data secara serial. Contohnya yang menerapkan pengiriman data secara serial ya, misalkan perangkat-perangkat USB kita itu ya. Misalkan Anda punya keyboard. Kan keyboard kita kan dimasukkan ke port USB di laptop gitu ya. Nah, atau di komputer ya, di komputer misalkan. Keyboard kita dimasukkan ke port USB-nya. Nah, itu data yang dikirim melalui kabel keyboard tadi, itu adalah data yang dikirim secara serial seperti ini. Begitu juga misalkan flash disk Anda dimasukkan ke dalam port USB di laptop itu, maka transfer data dari flash disk Anda masuk ke laptop ataupun sebaliknya itu dikirim secara serial, karena USB itu kan universal serial bus gitu ya. Terus apalagi misalkan kabel HDMI dari laptop Anda ke proyektor begitu. HDMI itu juga proses transfer datanya itu secara serial ya. Kalau secara paralel itu sepertinya lebih banyak dulu ya dipakainya. Kalau sekarang sepertinya sudah lebih banyak orang mendesain dalam datanya serial atau kebanyakan serial begitu ya. Dulu komputer-komputer zaman dulu itu di bagian belakangnya masih ada yang menggunakan port paralel ya, menyediakan port paralel ada. Dan pernah juga itu dipakai untuk misalkan untuk printer. Jadi printer-printer zaman dulu tuh ada yang dihubungkannya ke port paralel. Artinya apa? Datanya dikirim dalam format paralel seperti ini. Tapi kalau komputer-komputer sekarang printer-printer sekarang kan sudah disambungkan ke port USB ya. Itu walaupun USB-nya tipe khusus gitu ya untuk si printer itu. Tapi tetap saja itu pengiriman datanya secara serial ya. Jadi itu gambaran umum bagaimana pemanfaatan sinyal digital ya dalam perangkat-perangkat elektronik. Kita tadi sudah pelajari bagaimana operasi aritmetiknya. Nah, kemudian sekarang tugas, silahkan Anda coba convert bilangan biner ini ke bilangan desimal ya. Convert bilangan biner ini ke desimal, mudah sekali harusnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengkonvert sebaliknya dari desimal ke biner. Ini desimal convert ke biner. Tadi sudah ada caranya. Lanjut, coba Anda lakukan proses penjumlahan dan pengurangan ini. Ini penjumlahan, yang dua terakhirnya pengurangan. Ya. Oke. Jadi itu pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.